Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari pertama dan semoga lancar dalam menjalaninya selama kurang lebih 30 hari dan diisi dengan segala perbuatan amal baik kita. Amin. Ya, melanjutkan video yang lalu, ya hari ini kita kembali membahas tentang inner game life coach, di mana sesuai dengan namanya bahwa inner game itu adalah pada diri kita sebetulnya ada permainan batin, ya ada permainan yang ada pada diri kita. Nah, untuk itu maka setiap kita mesti mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap apa-apa yang kita alami saat ini. Lalu untuk mengetahui tentang apa yang terjadi dan bagaimana bersikap, kita mesti memahami dulu tentang bagaimana pikiran dan perasaan bekerja. Kita semua tentu memiliki keinginan, memiliki harapan, dan harapan itu membuahkan hasil. Tapi ternyata hasil yang kita dapatkan itu dipengaruhi oleh sebuah perilaku kita. Nah, perilaku ternyata dipengaruhi oleh perasaan kita. Jadi kita perlu memiliki perasaan yang positif, ya feeling positif ketika kita ingin menghasilkan hasil yang positif. Tapi rupanya perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan, dan perasaan kita ini juga dipengaruhi oleh pikiran. Nah, pikiran tentu itulah yang mendasari kita untuk apakah kita akan bertindak positif atau bertindak negatif. Pikiran ini juga sebagai cara kita untuk merespons setiap kejadian. Jadi banyak sekali teman-teman, atau saya pernah bicara dengan teman tempat kerja, ya keluarga dan lainnya, ternyata mereka banyak berbicara tentang permasalahan hidupnya, tapi mereka belum mengetahui bagaimana caranya. Nah, ternyata pada setiap kejadian prinsipnya adalah sebuah kondisi yang netral. Mau itu menjadi masalah atau tidak, mau menyikapi dengan baik atau tidak, itu tergantung pikiran kita. Jadi bukan kejadian yang menimbulkan perasaan, tapi pikiran yang membuat perasaan dan pikiran yang berasal terhadap sebuah kejadian. Nah, oleh karena itu, maka kita juga mesti tahu di dalam pikiran ini ada hal-hal yang perlu kita sadari, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Tetapi hal itu tentu tidak bisa mudah kita untuk menghilangkannya. Apa itu pikiran negatif? Nah ya, pikiran negatif berpengaruh kepada produktivitas, berpengaruh kepada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita menjadi bahan pemikiran, ya. Namun tetap selalu ada. Kenapa? Salah satu sifat lain adalah bahwa pikiran negatif datang secara tiba-tiba, ya, lintasan-lintasan selalu ada. Dan seringkali selalu merasa masuk akal pada pikiran itu. Kemudian karena kita berhadapan sebuah kejadian, maka kita bisa memilih dengan membagi dua, yaitu membagi dua yang disebut dengan dikotomi kendali. Yang pertama adalah kita bisa memilih hal-hal apa yang di dalam kendali diri dan hal-hal apa yang di luar kendali diri. Hal-hal yang dalam kendali diri adalah perilaku, perasaan, pikiran. Nah, itu semua bisa kita kendalikan sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang positif atau respon yang positif. Tapi kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Apa itu? Seluruh yang bukan bagian dari kita itu di luar kendali kita. Cuaca, iklim, ya, orang tua, istri, suami, anak, kejadian di tempat kerja dan lain sebagainya, semuanya di luar kendali kita. Tapi ketika kita melihat hal-hal seperti itu, maka bagaimana menyikapinya? Kembali menyikapi pada hal-hal apa yang ada pada kendali kita. Ya, kenapa, bagaimana, dan lalu apa yang kita perlu lakukan? Percayalah bahwa semua yang luar kendali kita, walaupun tidak bisa kita kendalikan, dan bagaimana kita bisa mengendalikannya adalah kejadian yang kita alami merupakan sesuatu yang semuanya baik dari Allah. Allah sudah menentukan apa yang kita alami, dan Allah sudah memberikan ukuran buat kita. Artinya kita mesti meyakini bahwa tidak ada
sesuatu yang kita alami di luar kemampuan kita, Allah sudah mampu mengukurnya. Makanya yang Allah ukur bukan sebuah kemampuan, tapi sebuah kemauan, karena kemampuan Allah sudah berikan buat kita. Dan tentu hal lain adalah bahwa semua kepahitan yang kita alami ini gitu ya, semuanya caranya Allah untuk mengampuni dosa kita. Kita sering berdoa ya setiap waktu, setiap saat, mungkin ketika kita sholat wajib, sholat sunnah, semuanya kita memohon ampunan kepada Allah. Dan ketika Allah hadirkan sebuah kejadian yang menurut kita pahit, itulah caranya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan semuanya akan berdampak kepada insya Allah ya, bahwa segala sesuatu kita terima dengan baik dari Allah, maka Allah sudah siapkan hadiah kepada kita adalah sebuah surga insya Allah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Dan tidak ada daun yang berterbangan tanpa izin Allah, tidak ada debu yang berterbang tanpa izin Allah, semuanya karena ada izin Allah. Maka kita perlu menyadari bahwa semua yang di luar kendali kita tentu semua berawal atau berasal atau dengan izinnya. Kemudian apa yang terkait dengan pikiran kita juga tidak terlepas dengan produktivitas kita bekerja ya. Maka semuanya, perilaku kita, pekerjaan kita, produktivitas kita bekerja pun tergantung dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Nah, ada mindset yang keliru ya, yang keliru tentang produktivitas, yaitu yang pertama bahwa berdiam itu sesuatu yang kita sesali ya. Jadi kita menyesal dengan apa yang kita tidak ngapa-ngapain ya. Padahal sebetulnya kita memerlukan ruang, memerlukan fase untuk kita berdiam, sehingga kita bisa memilih, kita bisa bertindak lebih baik ya. Kemudian kita juga terkadang menjadikan orang lain sebagai tolak ukur keberhasilan kita. Ingat ya, apa yang kita jalani saat ini tentu sesuai dengan tracknya kita, dan setiap manusia memiliki tracknya masing-masing. Kita tidak bisa mengukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Artinya masing-masing memiliki tempatnya, memiliki ukurannya. Maka hindari dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Cukuplah kita membandingkan diri kita saat ini ya dengan diri kita yang masa lalu dan selanjutnya ya. Itu sebagai bentuk kita untuk kita bisa bermuhasabah. Nah, kemudian tentu yang namanya produktivitas, kita bekerja ya, kita berperilaku mesti menghasilkan impactful ya, atau dampak kepada orang lain. Dan akhirnya orang bisa merasakan apa yang kita hasilkan, dan itu dapat diturunkan atau diwariskan dampak itu ya. Jadi kita mesti melakukan hal-hal itu dengan sukacita tentunya ya, dengan happiness, dengan tetap berada pada achievement kita atau tujuan kita gitu ya. Nah, dalam pikiran juga kita juga pasti mengalami sebuah proses masalah ya. Dan walaupun kita mungkin pernah mendengar bahwa orang ingin tidak bermasalah, sebetulnya tidak, karena setiap perilaku kita, setiap pergeseran taraf hidup kita, setiap pergeseran hal-hal yang kita diinginkan tidak diinginkan, semua sebetulnya masalah ya. Artinya apa? Dari mulai kita sekolah, naik SD, SMP, SMA, kita menghadapi sebuah adaptasi ya, untuk mengatasi masalah, ketemu masalah baru, dan selama hidup kita itu juga tidak akan lepas dengan masalah. Orang yang tidak punya masalah justru itu orang yang bermasalah sebetulnya. Karena apa? Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa ada masalah pada dirinya. Lalu bagaimana sikap menghadapi? Nah, sikap menghadapi masalah adalah kita bisa membedakan dulu, memisahkan dulu mana yang ada dalam kendali kita dan mana ada yang di luar kendali kita. Semua yang di dalam kendali kita utamakan terlebih dahulu, karena itulah yang bisa kita lakukan. Berbeda ketika kita mengatasi hal-hal di luar kendali kita. Artinya ketika kita merubah diri kita, ya, merubah persepsi kita, merubah pikiran kita, merubah perilaku kita, maka harapannya yang di luar kendali kita juga ikut berubah. Jadi fokus kepada yang di luar kendali kita itu berdampak kepada
kita mendapatkan stres tinggi, kemudian kekecewaan karena tidak sesuai harapan dan lain sebagainya. Maka fokuslah kepada solusi dan bagaimana menyikapinya. Kita mesti menyikapi dan menikmati sebuah prosesnya. Kita mau sampai kapan kita kehilangan waktu untuk menghabiskan diri kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, dan sampai kapanpun kita tidak bisa mengatasi. Kenapa? Sudah jelas definisinya bahwa hal itu di luar kendali kita. Kemudian tentang pikiran juga kita mungkin senang berpikir ya, sebuah kondisi bahwa kita overthinking gitu ya, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang mengkhawatirkan sebelum terjadi, dan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Dua-duanya tidak bisa kita bisa terima hari ini. Kenapa? Karena sesuatu sudah terlewati, tidak bisa kita kembalikan. Kalaupun kita mau memikirkan masa lalu, tugas kita adalah untuk bermuhasabah, mengevaluasi apa yang kurang dalam perjalanannya. Dan ketika kita memikir masa depan, itu akan tepat ketika dalam sebuah proses perencanaan kita ya. Namun tetap di dalam sebuah perencanaan hasilnya tidak sepenuhnya milik kita, karena ujungnya dari hasil sebuah yang kita rencanakan adalah Allah lah yang memutuskan baik atau tidak baiknya. Namun percayalah bahwa semua baik dari Allah dan semua sudah Allah tetapkan untuk kita. Nah, apa dampak overthinking? Yang pertama, kita akan kehilangan kepercayaan diri kita. Memikirkan hal kekhawatiran mengurangi ketidakmampuan kita gitu ya. Kita disebut dengan self discounting, artinya kita mengurangi atau mendiskon diri kita gitu ya, dengan kalimat aduh apaan sih aku ada bukan apa-apa ya, padahal semua manusia diberikan kelebihan dan kekurangannya. Atau juga kita bisa mengalami mengurangi rasa kita bersyukur. Kenapa? Karena serasa semuanya kurang. Padahal ya, ketika kita bersyukur ya, kita menetapkan diri kita bahwa apa yang kita terima adalah yang terbaik, maka kita tidak akan kurang lah syukur kita kepada Allah terhadap apa-apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Cuma kita sering lupa gitu ya. Lalu bisa juga kita depresi. Kenapa? Sesuatu yang tidak kita ingin. Tidak kita ingin itu kita pikirkan, padahal sesuatu belum ada. Maka berikan ruang pada diri kita, pada pikiran kita untuk memberikan tempat berpikir yang baik ya, berpikir yang hari ini, yang saat ini, karena apa yang kita lakukan saat ini berdampak di masa depan, dan apa yang kita terima hari ini adalah hasil pemikiran dari masa lalu gitu ya. Kemudian ada cara sebetulnya untuk kita bagaimana kita bisa mengurangi overthinking tadi, yaitu yang pertama God connection. Jadi kita harus mengingat Allah, kita harus berpikir kepada Allah bahwa apa-apa yang ada pada diri kita itu bukan punya kita, apa-apa yang kita miliki juga bukan punya kita, jangankan barang atau orang lain, bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita sendiri. Maka hindari itu supaya kita menjadi sebuah kemelekatan. Maka tidak ada penderitaan anak Adam kecuali merasa memiliki semua barang yang dia miliki, padahal sebetulnya ada semua titipan. Dan yang namanya barang titipan pasti suatu waktu nanti akan ada yang mengambilnya. Kemudian self connection dan social connection. Bagaimana dengan cara self connection? Yaitu dengan kita kenal dengan rumus sajdah, yaitu sadar, jeda, kemudian kita pilih. Sadar yaitu menyadari bahwa hal ini betul-betul terjadi. Oke, ini terjadi. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Maka yang pertama, terima dulu. Sadari bahwa ini sebuah proses yang sudah terjadi. Kemudian setelah kita menyadari bahwa ini sebuah hal yang terjadi, entah itu baik atau tidak baik, kita kasih jeda. Ya, kita kasih jeda, kasih ruang untuk kita berpikir. Setelah itu baru kita bisa melakukan reframing. Kita bisa membingkai ulang sesungguhnya apa yang terjadi itu selalu ada dampak positifnya. Hanya memang kadang-kala kita tidak mudah menemukannya dan tidak serta-merta langsung pada kejadian itu. Kita perlu waktu yang cukup untuk kita bisa menemukan maknanya. Lalu kita pilih ya, apa kita akan merilis kejadian itu menjadi sebuah proses yang baik atau menjadi tidak baik. Jadi itu bisa kita lakukan. Kita lakukan sadar, jeda, kemudian kita memilihnya. Nah,
Menderita atau bahagia itu bukan disebabkan oleh sesuatu di luar diri kita, tapi melainkan sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi kejadian yang ada pada kehidupan kita tidak bisa kita hindari, baik atau buruk tidak kita bisa hindari, namun kita bisa memilih, ya, kita bisa memilih apakah kita akan memilih bahagia atau tidak. Jadi kembali ke awal tadi bahwa ada dikotomi kendali, bahwa semua dikendalikan oleh pikiran yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian kita juga mengenal kenapa si orang terus bergerak ya dalam waktu ke waktu. Jadi itu pun sama berdasar dari pikiran, yaitu bahwa yang pertama orang berpikir ada kesenangan. Ya, jadi ketika orang memiliki ada kesenangan, dia akan bergerak, untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tapi hanya cukup kesenangan saja, misalnya dia bisa makan enak, punya pakaian bagus, punya kendaraan bagus, punya rumah yang bagus gitu ya, itu berdasar pada kesenangan. Ada yang kedua, yaitu orang bergerak karena ada keinginan berkuasa atau will to power. Jadi ada orang-orang yang ingin memiliki sebuah jabatan gitu ya, atau posisi karena ada dorongan untuk berkuasa. Namun ada yang ketiga sebagai alternatif ya, itu adalah bagaimana kita bisa bergerak berdasarkan makna ya, sesuai dengan Viktor Frankl bahwa segala sesuatu orang bisa mengambilnya, tetapi satu yang tidak bisa ambil dan tidak bisa diambil adalah bagaimana kita menemukan makna pada diri kita, yaitu orang melakukan sesuatu karena ingin ada maknanya. Kalau sudah lihat makna, siapapun tidak melihat dari jenis pekerjaannya, posisi stratanya di masyarakat, semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya akan memiliki makna yang sama-sama penting dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, apa sih pencapaian tertinggi manusia ya? Pencapaian tinggi manusia pada ujungnya ya, setelah kita tadi membahas pikiran dan sebagainya, ujungnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada. Jadi ujungnya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya adalah bukti kita bahwa kita adalah seorang hamba yang terus untuk mengabdi kepada Yang Maha Pencipta. Lalu yang terakhir adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah memasukkan rasa bahagia kepada muslim yang lain. Ini kita bisa juga melakukan hal-hal yang baik ya. Coba untuk latihan kita ya, lakukan hal yang baik kepada orang-orang yang tidak kita kenal, karena orang yang tidak kenal pasti itu hal yang sudah biasa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan video kali ini juga dapat memasukkan bahagia kepada Bapak Ibu dan teman-teman Ibu dari mana berada, menjadi inspirasi atau menjadi menemukan cara Bapak Ibu, teman-teman, ayah bunda di mana berada, menemukan cara ketika menghadapi sebuah kejadian, sebuah peristiwa, dan bagaimana kita memaknai hidup kita di saat ini, dan tidak menyesali masa lalu dan juga tidak bicara tentang kekhawatiran masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.